Mahasiswa teori hukum ya, teori hukum Waalaikumsalam warahmatullah. MIH semuanya datang. Oke, semua sehat ya? Alhamdulillah. Sehat, Bu. Alhamdulillah ya, ini dari seluruh Indonesia nih. Oke, jadi pagi ini Mbak Retno kameranya milik. Oke, jadi ini Bapak dan Ibu, selamat pagi. Pagi ini kita agak spesial karena saya mengundang guest lecture. Dulu mahasiswa saya, tapi sekarang sudah jadi hakim di Riau ya, di mana deh? Riau Mbak. Di Riau, ya. Dan saya pikir diskusi dengan beliau, sharing dengan Pak Adib ini akan memberikan pengayaan setidaknya kepada kita semua di kelas karena sorry teman-teman yang tidak bicara mohon di mute sebentar supaya kita semua clear dengar suara dulu. Oke. Jadi pagi ini kita akan ada sesi sharing dengan Pak Adib. Nama lengkapnya adalah Muhammad Adib Zain. Beliau lulusan dari Fakultas Hukum UGM juga, S1 dan S2. Sekarang sudah menjabat sebagai hakim di Pengadilan Negeri di Riau. Saya minta kepada Adib untuk menjelaskan bagaimana sih sebenarnya teori hukum itu dipakai dalam profesinya sebagai seorang hakim. Apakah membantu atau enggak? Kalau membantu dari segi mananya? Masa ya nggak membantu tahun setelah kuliah bertahun-tahun di Fakultas Hukum belajar teori hukum? Gimana caranya pemakaian teori hukum itu dalam misalnya membuat putusan, dalam misalnya melihat perkara-perkara itu seperti apa? Oke ya, jadi nanti monggo silahkan Bapak dan Ibu mencatat misalnya selama 30 menit Pak Adib akan sharing dulu beliau sudah bikin PowerPoint dengan kita. Setelah itu nanti kita Q&A ya, tanya jawab sehingga nanti teman-teman bisa kira-kira tanya atau komentar apa yang mungkin dirasakan di profesi sekarang atau sebagai mahasiswa seperti apa hubungannya dengan penerapan teori hukum yang sedang kita pelajari di mata kuliah ini. Adib adalah selain hakim, Adib juga aktivis PBNU, setengah santri dia, setengah santri tapi santri garis lucu ya, NU garis lucu ya Adib ya. Siap Mbak. Oke, monggo silakan Mas Adib di share screen-nya. Ininya PowerPoint-nya belum kelihatan, Dip. Yang kelihatan Webex-nya. Bisa dikedepanin nggak PowerPoint-nya? Ya, terus di slide. Jadi gede gitu. Oke ya, Pengadilan Negeri Rengat Riau, saya mute ya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Jadi karena diperkenalkannya sebagai santri, salamnya harus fasih. Terima kasih Mbak Linda, waktunya lama tidak jumpa Mbak sih. Baru beberapa bulan lalu saya sempat main ke Linda sebelum pandemi ini, liburan. Alhamdulillah, saya dulu pernah asisteni Mbak Linda, jadi sebelum jadi hakim ini sempat menjadi asisten Mbak Linda, meskipun tidak dikenal jabatan asisten di Fakultas Hukum UGM ya. Dan di pagi ini sebenarnya kalau menyiapkan PowerPoint sendiri tidak, tapi ini beberapa saya ambil dari PowerPoint waktu kuliah dulu. Jadi seperti sahabat-sahabat karena ini S2 dan tadi saya lihat juga dulu ada rekan
di sini Mbak Sinta, kalau nggak salah orangnya ya, yang dulu sempat jadi PM. Uh, jadi saat ini saya di Pengadilan Negeri Rengat itu di Indragiri Hulu, Kabupaten Indragiri Hulu, dan itu di Riau. Saya akan menyampaikan mengenai teori hukum dalam penerapan oleh hakim. Kalau sudah punya slide-nya, hampir saya pastikan semuanya sudah melihat slide bagian ini. Karena slide ini biasanya selalu ada kuliah teori hukum dulu. Jadi kalau kedudukan teori hukum, tak tambahi sedikit di sini, dan hakim dalam ilmu hukum. Jadi kita bisa melihat di sini untuk kedudukan teori hukum itu setelah konsep. Paling atas itu adalah Tuhan, dan yang saya garis merahi itu realitas, kebenaran, dan keadilan itu bisa terwujud dengan adanya peran hakim. Sedikit sombong ya, dibanding dengan pembuat undang-undang dan akademisi dan yang lainnya. Kamilah dari jabatan dan profesi hakim inilah yang kemudian menentukan hukum. Tentunya dengan jabatan yang lain juga ya, yang terkait dengan praktisi, misalnya lawyer, pengacara, PPKT, dan lain-lain. Tetapi bahwa peran hakim tidak bisa dipungkiri dibanding dengan penegak hukum yang lain, karena hakimlah yang kemudian bisa menciptakan hukum sendiri. Hukum dalam arti yang hukum yang hidup. Jadi tidak salah. Sorry, Adip bisa bicara lebih dekat ke mikrofon karena suaranya putus-putus. Oh siap, Mbak. Ya dekat ini. Kalau tidak pakai ini Mbak, pakai headset, apakah lebih terdengar Mbak? Iya, lebih jelas nih, lebih jelas sekarang. Baik, siap. Kayaknya headset saya agak rusak. Di sini cari headset yang bagus susah Mbak, di pelosok. Kawan-kawan juga nanti kalau mau jadi hakim di pelosok gini, mau belanja waktu di Jawa aja ya. Baik, jadi kembali kepada tadi, dalam kedudukan dalam teori hukum ini, dalam ilmu hukum dan juga kedudukan hakim ya. Kalau teori hukum itu di bawahnya konsep, kita melihat kemudian untuk realitas, kebenaran, dan keadilan, terutama keadilan ini yang melaksanakan adalah secara berkekuatan hukum tetap, dan kalau kita berbicara ini adalah hakim. Makanya kalau dari banding profesi yang lain sama-sama penegak hukum, kita paling sedikit ini ya, sedikit merasa lebih, bukan kemudian ini ya, tapi sedikit punya tanggung jawab yang lebih berat. Kenapa? Karena hakim itu sering disebut sebagai wakil Tuhan di dunia. Ya, itulah kira-kira kenapa kemudian kalau dijelaskan secara teorinya seperti ini. Itu yang pertama, dari sisi kedudukan hakim di dalam hukum, ilmu hukum, dan juga bagaimana teori hukum itu sampai kemudian dipraktekkan pada keadilan itu prosesnya seperti ini. Kita berbicara kepada tugas hakim di dalam pasal 11 Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman 48 tahun 2009. Jadi tugas dari pengadilan sebenarnya, tapi pengadilan dalam hal ini yang menjalankan adalah hakim. Jadi pengadilan memeriksa, mengadili, dan memutus perkara dengan susunan majelis sekurang-kurangnya 3 orang hakim, kecuali undang-undang menentukan lain. Jadi di sini tugas kita sehari-hari, setiap harinya kita memeriksa, mengadili, dan memutus perkara. Ada perkara, apapun itu perkaranya akan kita periksa. Dan kemudian hasil dari pemeriksaan itu adalah kita mengadili dan memutus baik dengan putusan ataupun dengan penetapan untuk permohonan. Di sini kita melihat ada 4 kata kunci untuk melihat tugas hakim ini. Pertama, memeriksa. Memeriksa itu seperti apa? Kalau kita dulu belajar di dalam ilmu hukum waktu S1, kita memeriksa berkaitan dengan fakta atau peristiwa hukum. Kita bisa membedakan antara peristiwa biasa atau peristiwa hukum. Kalau saya
masih ingat dulu waktu S1 atau S2 yang membedakan orang tidur itu sebagai peristiwa biasa atau peristiwa hukum itu dosen saya waktu itu yang sudah sepuh sekali, saya tidak tahu masih ngajar atau tidak, Bu Retno waktu itu, sampai terngiang di kami karena selalu diulang-ulang. Yang membedakan antara peristiwa hukum dengan peristiwa biasa untuk orang tidur, itu adalah ketika orang tidur biasa dan orang tidur penjaga rel kereta. Kalau dia ketiduran saat menjaga rel kereta dan tidak menutup saat kereta kemudian nabrak, itu menjadi peristiwa hukum. Meskipun dalam kondisi normal itu ada peristiwa biasa. Kita akan memeriksa peristiwa itu apakah dia tidurnya itu lalai atau sengaja dan yang lain ketika dibawa kepada kita sebagai hakim, kita akan memeriksanya. Yang kedua adalah mengadili. Untuk mengadili ini sebenarnya karena ini belum pada tahap, semua proses itu sebenarnya mengadili. Tapi dalam konteks ini adalah mengadili dalam kerangka melakukan interpretasi yang sesuai antara peristiwa hukum dengan hukumnya. Jadi kalau orang tidur tadi kemudian tidurnya lalai atau tidurnya dengan sengaja, kemudian tidak menutup rel keretanya, terjadi kecelakaan lah di situ, menyebabkan orang meninggal. Nah, di situ itu kemudian kita akan melakukan interpretasi kelalaian yang menyebabkan orang lain meninggal. Itu bisa masuk pada pembunuhan, bisa masuk pada yang lain, apalagi pembunuhan delik formil ya. Delik material bukan delik formil, mohon maaf yang pernah pidana. Jadi dilihat dari akibatnya, yang penting ada orang mati, yaitu nanti bisa dilakukan interpretasi ke arah sana. Itu yang tugas yang kedua. Ini ada 4 kata kuncinya, ini baru yang kedua, sekarang ketiga. Ketiga adalah memutus atau menerapkan hukum yang dianggap sesuai dengan peristiwa hukum yang terjadi. Jadi setelah kita interpretasi, akhirnya interpretasi itu melalui pembuktian dan yang lain. Kalau pidana berarti oleh penuntut umum tanpa menutup pembuktian balik dari terdakwa. Kalau perdata itu barang siapa yang menuntut suatu hak maka dia wajib membuktikan, berarti beban pembuktiannya kedua belah pihak. Setelah proses itu selesai, setelah proses itu kemudian dilakukan interpretasi, kita menerapkan hukumnya sesuai dengan peristiwa hukum yang diajukan oleh para pihak. Dan terakhir kata kuncinya adalah hakim. Hakim ini siapa? Yaitu subjek yang melaksanakan 3 hal di atas. Itu untuk tugas hakim ya, untuk sahabat-sahabat saya. Kemudian dalam teori hukum, kalau teman-teman membaca bukunya Han Kelsen, mana ya buku saya ya? Saya sengaja membawa biasanya buku-bukunya lumayan lengkap. Di dalam teorinya Han Kelsen itu dikenal ada teori hukum dinamis dan ada hukum statis. Sekali lagi mohon maaf ya Mbak, itu bukunya Mbak Linda, masih ada tanda tangannya, dan saya tidak kembalikan. Hanya ternyata buku Mbak Linda setelah saya periksa di saya. Termasuk buku mediasi ini Mbak. Ini. Tapi Mbak Linda ikhlas, jadi barokah. Di dalam mediasi gugatan sederhana, dari awal sampai akhir saya belum pernah bikin putusan perdata, karena semua mediasi saya berhasil. Terima kasih ya Mbak Linda ya, bekal bukunya ya. Kita bicara sekarang soal norma hukum. Kalau kembali kepada norma hukum, kita mengenal ada yang namanya hukum statis, ada yang dinamis. Kalau kawan-kawan, kalau sahabat-sahabat saya membaca bukunya Han Kelsen, nanti akan belajar di sana. Saya kalau di sini saya kontekstualkan pembicaraan mengenai statis dan dinamis itu. Hukum statis itu ya norma itu sendiri. Misalnya gampangnya barang siapa yang menghilangkan nyawa orang lain maka nanti dia akan dihukum. Itu untuk pidana. Barang siapa yang mengambil barang kepunyaan sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain dengan melawan hukum untuk dimiliki atau dikuasai, ini norma pencurian. Terus dalam pidana juga, dalam perdata misalnya barang siapa yang karena kelalaian atau kesengajaannya menyebabkan kerugian bagi orang lain, maka dia dapat dituntut untuk membayar ganti rugi. Itu perbuatan melawan hukum yang ada di dalam perkara perdata atau wan prestasi dan yang lain.
semua itu adalah norma dalam konteks statis. Selama norma itu tidak ada putusannya, ya itu hanya berakhir sebagai norma. Tetapi bagaimana kemudian norma itu bisa menjadi hidup? Perlu adanya peristiwa hukum. Ternyata ada namanya si A kemudian mengambil punya orang lain. Si A ternyata kemudian dia tidak sengaja nabrak pagar orang lain, perbuatan melawan hukum kan di situ. Atau si A yang sudah berjanji dengan si B untuk jual beli barang, tapi barangnya ternyata setelah dibayar tidak diserahkan barangnya, maka itu perbuatan manifestasi kalau dalam perdata. Saya hanya berbicara dalam konteks ini ya, perdata dan pidana karena kewenangan hakim dalam konteks pengadilan negeri. Meskipun background saya adalah hukum tata negara yang bisa juga bicara hukum pengadilan tata usaha negara. Asal lebih jauh karena saya santri bisa bicara tentang pengadilan agama, tapi saya batasi hanya pengadilan negeri biar tidak melebar. Ini ada hukum, ada peristiwa. Lalu apa yang akan dilakukan? Di sini butuh peran yang namanya hakim. Hakim ini kemudian melakukan apa? Hakim ini kemudian nanti akan melakukan penemuan hukum. Penemuan hukum seperti apa nanti kita lihat lebih jauh. Kita hanya bahas sekilas dulu di sini. Setelah itu hasilnya adalah putusan. Putusan ini apa? Putusan ini dianggap sebagai hukum juga, tapi hukum yang hidup atau hukum yang dinamis, hukum yang real. Karena kalau sahabat-sahabat saya berbicara mengenai apa itu hukum dibanding dengan norma yang lain, maka yang membedakan hukum dengan norma yang lain adalah sanksinya atau kekuatan. Kalau dalam pidana bukan sanksi ya, tapi atau putusan yang bisa dieksekusinya. Itu juga masuk dalam sanksi sebenarnya ya. Itulah yang kemudian menjadikan hukum itu menjadi dinamis atau hukum itu hidup. Dan dalam penerapannya itu seringkali juga tidak sama dengan apa yang ada di dalam hukum yang dinamis tadi ya. Bisa sedikit berbeda meskipun tidak melenceng dari hukum yang dinamis itu. Itulah kedudukan hakim di dalam penerapan hukum atau teori hukum. Ini saya tidak buat slide-nya sendiri, ini slide-nya kawan-kawan saya pikir juga udah punya. Tetapi ada yang saya garis bawahi. Ini adalah antara hukum dengan fakta-fakta atau peristiwa hukum. Jadi kalau teman-teman, kalau sahabat-sahabat itu bagaimana berbicara bagaimana cara menerapkan hukum khususnya di pengadilan, ini juga berlaku juga bagi yang lain, penegak hukum yang lain, notaris, advokat, dan yang lain bisa menggunakan logika ini. Aturan hukumnya dulu dikenal hanya aturan hukum ya, undang-undang. Dipersempit lagi undang-undang bagi penganut paham positivis. Tetapi dalam periode selanjutnya dan dalam perkembangannya kita bisa bicara bahwa hukum itu tidak hanya undang-undang. Sengaja ini saya taruh yang pertama adalah jurisprudensi. Jurisprudensi didapat dari mana? Didapat dari putusan kami ini sebagai sebagai hakim, kemudian perjanjian, doktrin dan kebiasaan. Dari segi kekuatan hukum mengikat, dua hal di atas ini cenderung lebih mengikat daripada doktrin dan kebiasaan. Maaf ya Mbak Linda sebagai akademisi, jadi kekuatan yang Mbak Linda sampaikan itu lebih kuat yang saya sampaikan hari ini. Tapi kalau sudah dalam bentuk putusan ya, bukan dalam bentuk pembelajaran seperti ini. Ini ada hukumnya, kemudian ada fakta hukumnya. Fakta hukum itu didapatkan dari hal-hal yang real terjadi, hal-hal yang dilakukan oleh masyarakat, yang itu kebetulan sebagai peristiwa hukum yang tadi. Dalam prosesnya penemuan itu kemudian antara fakta dan hukum dipersandingkan dengan penalaran hakim yang nanti akan kita bahas juga seperti apa. Nanti kemudian disitulah akan ditemukan hukum, dan penemuan hukum dalam ini adalah penemuan hukum secara konkret atau secara dinamis. Sebagaimana yang saya sampaikan tadi. Metode penemuan hukum kita bisa menggunakan interpretasi,
argumentasi, penyempitan hukum, dan eksposisi. Jadi masing-masing ini berbeda ya kita penerapannya. Untuk gramatikal kita bisa biasanya melihat pada pada sisi sisi apa yang tertuang di dalam undang-undang itu. Doktriner itu juga sering saya pakai. Misalnya kalau Mbak Linda nanti punya buku yang bukunya kebetulan karangan Mbak Linda sendiri dan itu bisa memperjelas kalau nanti saya ternyata menghadapi hukum lingkungan atau misalnya hukum-hukum yang terkait dengan agraria, seperti itu sengketa-sengketa agraria atau lingkungan, sering ternyata di Riau ini terjadi pidana lingkungan karena terjadi banyak pembakaran hutan ya. Untungnya beberapa tahun ini tidak ada, tapi beberapa tahun kebelakang itu banyak ternyata. Kalau Mbak Linda punya pendapat seperti itu, nanti akan saya pakai pendapatnya. Dan kalau kasus-kasus yang biasa kita pakai misalnya Mulyatno, R. Suroso, dan yang lain untuk menjelaskan kalau kita masih kebingungan mengenai satu aturan yang itu tidak terjelaskan baik secara gramatikal atau kita cari dari historis dari Vantul listingnya tidak ketemu, kita akan lari kepada doktriner atau dengan yang lain-lain. Begitu juga argumentasi, eksposisi dan yang lain. Untuk argumentasi ini walaupun pidana kita tidak bisa melakukan analogi dalam arti menganalogikan perbuatannya ya, tetapi satu yang seluruhnya kepunyaan orang lain seperti itu ya, dengan maksud untuk dimiliki secara lawan hukum. Maka kita bisa menyimpulkan bahwa perbuatan A ini masuk dalam kualifikasi tidak pidana pencurian dan oleh karenanya dia nanti akan dipidana penjara dengan pidana penjara paling lama 5 tahun atau denda paling banyak Rp60. Waktu dulu ya, tapi sekarang sudah sudah dikonversi sesuai dengan harga emas waktu itu. Ada peraturan Mahkamah Agungnya kalau soal itu. Itu yang pertama, kita menggunakan silogisme. Kemudian kita juga menggunakan cara berpikir deduktif juga. Kalau saya melihat selama yang saya praktekkan, ini biasanya digunakan dalam perkara perdata atau perkara pidana dengan dakwaan tunggal atau subsidiar. Maksudnya seperti apa? Kalau perdata kan biasanya ada unsur melawan hukum lah misalnya. Untuk melawan hukum maka perbuatan melawan hukum. Maka untuk perbuatan melawan hukum harus dilihat dulu perbuatan itu dilakukan oleh seseorang melawan hukum, kemudian dari melawan hukum itu kemudian dilihat lagi ada atau tidaknya kerugian, maka dapat dimintakan ganti kerugian. Kita tinggal menerapkan pada si A yang sudah atau tidak memenuhi unsur itu, unsur dari pasal perbuatan melawan hukum itu. Kalau sudah memenuhi, maka otomatis kita tinggal melakukan dari umum kepada khusus, si A bisa dipidana. Itu sebelum memutuskan ya, atau untuk dakwaan hampir mirip dengan dakwaan tunggal atau subsidiar. Tapi juga kita menggunakan induktif seperti apa? Biasanya digunakan untuk jenis dakwaan alternatif, kumulatif, dan kombinasi. Maksudnya seperti apa? Maksudnya seperti ini. Ketika satu tindak pidana itu terjadi konkursus, tindak pidana berlanjut, atau tindak pidana yang kita tidak paham apakah itu termasuk jenis tindak pidana penggelapan atau penipuan. Penggelapan sama penipuan itu berbeda. Meskipun mirip, misalnya Am minjam mobil itu tidak dikembalikan. Itu jelas memenuhi unsur penggelapan. Tapi ketika Am meminjam mobil itu dengan alasan misalnya, saya akan mengantarkan istri saya yang sakit. Di situ ada faktor mengelabui dan yang lain. Itu bisa juga diarahkan kepada ini bisa juga diarahkan kepada penipuan. Kira-kira kan seperti itu. Makanya dengan dakwaan alternatif seperti itu, kita bisa melihat satu perbuatan ternyata ada dua hal yang khusus. Kita juga kemudian dari dua hal yang khusus itu kita melihat kepada hal yang umum. Bisa diterapkan kepada pasal apa saja. Ternyata bisa diterapkan pada pasal penggelapan atau pada pasal penipuan. Kira-kira kan seperti itu. Itu untuk penalarannya. Dari sisi penemuan hukumnya seperti itu ya, itu baru proses dalam persidangan. Nggak pakai headset ternyata
lumayan berkeringat, jadi saya minum dulu, izin ya. Ini ramuan katanya untuk COVID. Baik, kita selanjutnya beralih setelah pada penemuannya kita menerapkan teori yang lebih spesifik, Gustav Radbruch. Di sini kita berbicara mengenai teori Gustav Radbruch. Di situ ada teori keadilan, teori kemanfaatan, dan ketiga adalah teori kepastian hukum. Kalau beberapa akademisi mengatakan bahwa teori ini harus diterapkan sepenuhnya, saya sepakat. Tetapi apakah diterapkan sepenuhnya itu dalam arti semuanya sama setara? Itu yang saya tidak sependapat. Bahwa Gustav Radbruch sendiri menyatakan bahwa dalam pelaksanaan teori ini satu pasti akan diterapkan lebih menonjol dibandingkan dengan teori yang lain. Dan ini pada kenyataannya kita terapkan demikian. Untuk masing-masing secara turunannya kita akan bahas bagaimana kita menerapkan itu dalam real di pengadilan. Bahwa hakim dan kepastian hukum, saya balik dari yang paling bawah tadi ya, hakim dan kepastian hukum ini dipakai untuk apa? Semua putusan hakim pasti akan menggunakan ini. Kenapa? Karena hakim tidak boleh terlepas dari pasal-pasal yang diterapkan, pasal-pasal yang didakwakan, atau pasal-pasal yang diajukan oleh para pihak dalam sengketa perdata, atau pasal yang dimohonkan oleh pihak dalam permohonan, Jadi dalam memeriksa itu pertama kali adalah kita memeriksa pasal yang dikenakan. Dan dalam memutuskan pada dasarnya kita juga tidak boleh keluar dari koridor yang telah ditentukan, yaitu terkait unsur dalam pengaturan pasal itu. Misalnya penuntutan ada pasal 362, wan prestasi 1243, untuk PMH atau perbuatan melawan hukum ada 1365. Perceraian kita bisa melihat undang-undang perkawinan dan BW. Kadang-kala kita juga merasa kesal, khusus untuk perkara pidana ya, bahwa hakim tidak boleh keluar atau tidak boleh menyimpangi dari dakwaan. Kadang kita lihat dakwaan itu seharusnya lebih tepat dikenakan pada pasal yang ini, tetapi karena oleh penuntut umum itu dikenakan pada satu pasal yang spesifik, ya sudah, mau nggak mau kita hanya memilih pasal itu. Kira-kira seperti itu untuk kepastian hukumnya. Tapi untuk keadilannya seperti apa nanti akan kita lihat. Meskipun kadang kita merasa seperti itu, kita juga bisa menerapkan itu tetap sebagaimana yang kita anggap adil. Misalnya seperti itu. Itu yang pertama. Yang kedua, hakim dan asas keadilan. Nah, keadilan kalau kita berbicara seperti tadi, harusnya ini dikenakannya pada pasal ini yang lebih berat. Tapi gimana lagi, ternyata dikenakan pada pasal itu. Mau nggak mau, untuk merasakan keadilan dengan berbagai pihak, kita juga bisa melihat pada pidana yang dijatuhkan. Misalnya kita ambil maksimal dan lain. Ini saya belum pernah tahu apakah ini sudah ada yang mencantumkan atau tidak, tetapi sudah ada yang mengemukakan atau tidak. Seandainya tidak, maka saya bisa klaim ini sebagai teori saya ya, gaya ya. Meskipun saya bukan akademisi, tapi saya mencoba untuk membuat teori. Teorinya begini. Selama ini kan teorinya macam-macam. Teorinya begini. Dalam keadilan, di dalam pengadilan itu dikenal dua. Keadilan sebagai proses dan keadilan sebagai hasil. Keadilan sebagai proses itu keadilan yang bagaimana? Misalnya bahwa semua orang harus diperlakukan yang sama di hadapan hukum. Itu keadilan sebagai proses. Baik dia difabel, baik dia anak-anak, baik dia perempuan berhadapan hukum, atau orang tidak mampu. Itu kan termasuk kategori dari 4 orang yang tidak setara dengan orang pada umumnya. Maka kita harus membuat mereka setara. Dalam hari ini kita bisa menerapkan affirmative action misalnya. Kalau difabel, baru-baru ini ada peraturan pemerintah yang mengatur pengadilan bagi difabel seperti apa. Bagi anak-anak misalnya sudah ada peraturan di dalam Undang-Undang 11 tahun 2012 atau Undang-Undang SPPA, Sistem Peradilan Pidana Anak. Perempuan berhadapan dengan hukum ada
Perma nomor 3 tahun 2017. Nanti teman-teman bisa mengkaji di situ. Orang tidak mampu, ada peraturan Mahkamah Agung di peraturan nomor 1 tahun 2014. Bagaimana membuat orang-orang yang aksesnya itu tidak seluas orang-orang pada umumnya, sehingga bisa dikatakan mereka adalah orang-orang yang tidak setara. Kita bisa terapkan mereka, bisa tetapkan mereka menjadi setara dalam proses itu seperti apa. Itu ada aturannya seperti apa, dan sejauh ini kami di sini sudah menerapkan, dan kita tidak tahu untuk pengadilan yang lain ya, bisa jadi tidak ada yang tidak sebelumnya diterapkan. Itu yang pertama, keadilan sebagai proses. Yang kedua, keadilan sebagai hasil. Keadilan sebagai hasil, ada juga yang mengatakan ada keadilan sebagai norma ya, kalau itu sejauh diatur adil di dalam normanya ya adil. Tapi dalam penerapannya ada keadilan sebagai hasil. Keadilan sebagai hasil itu adalah ketika kita membuat putusan. Kita melihat bahwa itu sudah adil atau tidak. Patokan kita ada 3, baik pada pelaku atau para pihaknya, dan juga kepada masyarakat, termasuk juga nanti kepada negara. Kalau bagi pelaku tindak pidana ya, kalau kita sebut pelaku ya, pelaku ini ada diatur bahwa untuk menjatuhkan putusan kita melihat berat ringannya itu, kita melihat juga di dalam pasal 5 itu kita menggali nilai-nilai dalam masyarakat. Kita lihat antara perbuatan itu dilakukan seperti apa dan yang lain. Itu akan mengemuka bahwa apa yang kita terapkan itu sudah adil atau tidak. Tentu dalam pandangan subjektif kita ya. Kalau secara objektif ya sedikit-sedikit ke arah sana. Tapi kalau subjektif sudah pasti bahwa dalam membuat putusan itu kita merasa ini adil atau tidak, itu akan sangat terasa. Apalagi dengan kita melihat putusan-putusan sebelumnya, misalnya dalam kondisi yang hampir bersamaan dan juga dalam hal yang mirip-mirip seperti itu. Kita akan merasa itu sudah adil atau tidak. Itu hakim dan asas keadilan. Selanjutnya kita melihat hakim dan asas kemanfaatan ya. Untuk hakim dan asas kemanfaatan, kita akan bisa melihat dalam konteks misalnya bagi perbuatan pidana, kemanfaatan itu dalam menentukan berat ringannya misalnya. Kalau saya hukum berat, ini manfaat nggak sebenarnya bagi dia? Apakah itu justru akan terasa bagi si yang akan menjadi terpidana itu jangan-jangan akan lebih menimbulkan hal yang tidak bermanfaat. Misalnya ketika dia hanya mencuri sedikit, tapi kita hukumnya maksimal, jangan-jangan di sana malah tidak manfaat kepada dia. Bukannya membawa efek jera, tapi dia akan malah melakukan tindak pidana yang lebih berat. Dan ini saya temui. Ada yang dihukum 2 tahun karena perbuatan pencurian, tapi setelah selesai ternyata dia menjadi kurir narkotika, dan itu kalau dilihat dari nilai ekonomisnya, nilai transaksi narkotikanya itu sudah 1 kilo lebih. Kalau diuangkan itu sudah 1 miliar lebih. Yang padahal waktu dia dihukum itu perbuatan dia kalau dinilaikan dengan uang itu hanya kira-kira 7 juta kerugian dari pihak. Tapi ternyata untuk perkara yang sudah diputus baru-baru ini juga ternyata nilainya lebih dari 1 miliar. Kan itu sebenarnya patut kita nanti evaluasi terus. Apakah itu sebenarnya yang paling manfaat untuk dia itu apa sih sebenarnya? Apakah kemudian dia dipidana berat atau tidak? Sayangnya KUHP sekarang belum ditetapkan ya, misalnya ada kerja sosial dan yang lain. Saya cenderung lebih sepakat dengan itu, meskipun tidak diterapkan pada semua tindak pidana. Kemudian kalau untuk berdata misalnya kemanfaatan bagi kedua belah pihak, untuk yang bercerai dalam kasus misalnya hak asuh anak, itu akan lebih manfaat kepada baik terhadap si ibu atau ayah bapaknya dan juga kepada si anak. Manfaat diasuh oleh bapaknya atau anaknya sih akan kita lihat pada berbagai pertimbangan. Dari sisi kelakuan itu yang pertama, dari sisi kelakuan dari dua orang tuanya, layak enggak misalnya, dan itu membawa manfaat ke anaknya atau tidak. Dari sisi kemampuan ekonomi, dari sisi usia dari anak-anak itu sendiri,
itu akan kita tetapkan ikut kepada ibunya kah atau kepada anaknya. Itu tentu menjadi pertimbangan kita tentang kemanfaatan itu. Dan kemudian kemanfaatan bagi masyarakat, apakah itu membawa efek jera sehingga tidak lagi meresahkan masyarakat atau tidak, itu tentu menjadi pertimbangan juga kami bagi para hakim untuk memutuskan. Dan yang terakhir adalah kemanfaatan bagi negara. Kalau kita melihat bahwa dari mulai proses penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan seterusnya, itu ternyata sampai kemudian ketika mereka ditetapkan pidana penjara di rutan, di lapas misalnya, ternyata biayanya tidak sedikit loh kalau saya pernah menghitung-hitung itu. Dari biaya yang besar itu apakah kemudian ketika kita menghukum dia berat dan yang lain atau apa kayak gitu, ada nggak sebenarnya pilihan hukuman yang lain misalnya. Nah, dari hukuman-hukuman seperti itu kemudian kita juga mikir untuk menetapkan berat ringannya seorang akan dipidana. Itulah untuk materi kali ini. Selanjutnya kita mulai pada tahap diskusi ya. Teman-teman bisa ini dua hal yang bisa menarik perhatian nasional, yang ini sudah lama satunya dan satu kasusnya sudah ini, kasusnya yang kedua sudah masih proses. Dan nanti apa yang pernah saya laksanakan juga meskipun tidak mengomentari satu kasusnya, tapi kita melihat bagaimana kita akan menjatuhkan putusan itu kira-kira. Yang pertama adalah untuk diskusinya, pertama adalah bagaimana tanggapan teman-teman. Jam berapa ini? Ya. Oh ternyata sudah waktunya udah banyak yang saya pakai. Bagaimana tanggapan dari teman-teman terkait kasus Nenek Minah? Apakah Nenek Minah layak dihukum? Dan bagaimana membandingkannya dengan perkara-perkara yang dilakukan oleh koruptor misalnya. Seharusnya mereka dihukum seperti apa sih kan gitu. Yang kedua adalah bagaimana terhadap sengketa terhadap lahan urut sewu yang itu ini dari sisi formalitas ya sebenarnya. Dari sisi formalitasnya adalah orang-orang urut sewu itu setahu saya punya sertifikat juga, tapi sengketa dengan aparat misalnya kan gitu. Kira-kira yang kalau dalam perdata itu kan lebih mementingkan pembuktian formil daripada material. Yang penting yang paling kuat adalah pembuktian dengan surat-suratnya. Itu seperti apa tanggapannya? Itu dua kasus yang secara umum. Ini satu kasus lagi sebenarnya yang menarik dan saya perlu memeras otak untuk melaksanakan ini. Mungkin kasus-kasus yang ini aja deh ya, yang terakhir aja deh ya, karena kalau kepanjangan nanti kasihan teman-teman, ini kan kita janjian kuliahnya 1 jam lebih sedikit gitu, siap, 1 jam lebih banyak gitu. Siap Mbak, siap. Nanti ini kasusnya gini, deskripsi aja. Yang pertama tadi nggak usah, itu hanya sebagai bayangan. Yang terakhir ini tidak perlu saya sebutkan, tidak perlu terjadi di mana, tapi saya alami lah. Tapi sebelum di pengadilan negeri ini, si A dan si B melakukan tindak pidana pencurian pada malam hari di sebuah rumah dan merusak jendela rumah tersebut. Maka dengan ini bisa diterapkan 363 ya, karena dilakukan pada malam hari, merusak dan bersama-sama. Dan bisa diterapkan kalau di penjara ancaman hukumannya tentu 9 tahun. Menghafal sekali ya saya, karena setiap hari mengalami atau melaksanakan kasus-kasus seperti ini. Dan ternyata posisi si A adalah otak dalam tindak pidana tersebut. A yang merancang, A yang mengajak si B, dan yang seterusnya. Tapi di sini yang harus diperhatikan juga ternyata usia A waktu itu adalah 8 tahun kurang 3 hari. Dan itu dia bisa membuktikan bahwa dia memang usianya 8 tahun kurang 3 hari, 18 tahun. Maka menurut Undang-Undang SPPA dia anak-anak. Sedangkan si B adalah usianya 18 tahun 2 bulan. Jadi dengan aturan ini maka ini dalam persidangan dipisah. Pisah karena si A diperlakukan khusus karena dia anak-anak. Dan dalam penjatuhan pidana pun dalam aturan ternyata berbeda, bahwa untuk anak-anak itu hanya bisa dikenakan kalau itu pidana penjara, itu hanya setengah dari orang dewasa, maksimal orang dewasa. Itu karena itu pemberatan, itulah yang paling layak. Soalnya kalau dia dipidana denda, belum tentu dia bisa membayar. Kalau dia tidak bisa membayar, dua-duanya nanti kalau diganti dengan kurungan hanya bisa diterapkan selama
1 tahun maksimal kurungan kalau dalam KUHP kan seperti itu. Kalau konteksnya kayak gini, teman-teman misalnya sebagai saya dalam posisi saya sebagai hakim, bagaimana kita memutuskannya? Agak berat juga kan? Nah, itu yang perlu menjadi perenungan. Nanti di akhir sesi akan saya jawab bagaimana kami menjawabnya agar putusan itu secara adil. Dari sisi perbuatannya itu adalah perbuatan pencurian dengan pemberatan, tapi merasa bahwa si A adalah otaknya, tapi masa dia dihukum jauh lebih rendah dibanding dengan si B. Kira-kira seperti itu. Itu akhir dari diskusi sesi ini. Terima kasih. Selanjutnya tanya jawab ya. Tadi kalau nggak salah udah ada yang ini ya Mbak ya? Ada yang ditulis? Belum ada tuh. Belum ya? Belum ada. Oh, ada. Ada ya? Ada Mbak kayaknya. Nggak tahu, saya cek dulu ya Mbak. Oh, belum Ada kok. dari Mbak Retno, Bu, ada tadi. Oh iya. Oh Mbak Retno tapi cuma tanya suaranya kok. Apakah saya yang suara? Atau langsung aja Mbak, silakan. Langsung aja yuk, teman-teman. Kalau di bawah screen kalian itu ada raise hand, bisa angkat tangan atau bisa langsung memanggil saya atau Mas Adip. Monggo. Nggak kedengeran apa? Oh sudah tadi sudah bertemu. Di sini. Saya ngisi materi dulu ya, Le. Mari silakan. Halo Bu Linda, Yuk, silakan. Siapa nih? saya Rio Herula. Oke, silakan Mas Rio. Dapat ya. Ya, saya bertanya terkait dengan tadi teori Gustav tadi ya, di mana hukum memiliki 3 tujuan ya. Yang pertama adalah keadilan, kemanfaatan, dan juga kepastian hukum. Tadi juga sudah disebutkan bahwasanya memang dalam prakteknya sulit mungkin ya. Nah, tapi yang ingin saya tanyakan di sini, ada tidak sih dari 3 tujuan hukum tadi melalui putusan hakim yang wajib ada? Semisalkan kepastian hukum ini wajib ada atau kemanfaatan wajib ada. Nah, seperti itu saya ingin bertanya hal tersebut. Terima kasih. Langsung aja Mas Adip, monggo. Langsung saya jawab ya. Sebagaimana saya sebutkan tadi, semuanya wajib ada itu kalau saya memandang dari sisi hakim ya. Semuanya wajib ada, tetapi proporsinya mana yang lebih unggul. Untuk kepastian itu pasti ada. Kalau tidak ada aturan hukum yang kita ambil, ya kita tidak bisa memutus. Karena untuk perkara, apalagi perkara pidana itu ada asas legalitas. Gimana itu nyebutnya asasnya, nula apa itu saya lupa lah. Tanya Mas Edi kalau itu yang lebih paham Mas Edi yang selalu hafal. Dulu itu apa gitu kan. Nah, itu pasti ada. Kalau asas kepastian hukum, begitu juga dalam perdata. Ini saya pidana sama perdata ya. Saya tidak membahas yang di agama walaupun saya pesantren dan tidak di TUN walaupun saya ATN. Tapi ini yang khusus di pengadilan negeri. Kemudian untuk yang ini ya yang apa itu perdata. Perdata itu kan selalu intinya hanya ada 2. Selain perceraian ya terutama ya sedikit bisik-bisik. Tapi intinya hanya ada 2. Keduanya adalah perbuatan melawan hukum dan pertama adalah perbuatan melawan hukum, yang kedua adalah wan prestasi. Itu semuanya ada aturannya juga sehingga kita pasti akan menggunakan itu. Kecuali perceraian juga harus diatur secara hukum bahwa orang bisa bercerai kalau memang dia sudah terikat perkawinan. Perkawinannya terutama juga dicatatkan. Kalau ada kawan-kawan di sini, sahabat-sahabat di sini yang mau nikah siri, segera catatkan. Karena kalau misalnya mau bercerai, tidak bisa kita putus. Dasarnya apa kan gitu, karena tidak ada pencatatan perkawinannya. Nah, seperti itu kira-kira, selalu ada aturannya. Tapi kalau itu misalnya hanya perjanjian dan yang lain, ya maksudnya kewan prestasi tadi. Itu pertama kepastian hukum. Yang kedua soal keadilan. Keadilan itu pasti kita selalu dalam penerapan itu, kita selalu fokuskan ke situ lah. Soalnya kita namanya juga pengadilan. Kalau kepastian hanya difokuskan kepastian, nanti kita harus ganti nama menjadi kepastian dong, bukan pengadilan. Artinya pengadilan itu menjadi ruh kita dalam memutuskan. Dan selanjutnya adalah kepastian, kita mikir. Kalau kita putus memberi manfaat tidak.
kalau kita putus, kita melihatnya juga dari sisi ini akan membawa efek jerah atau tidak. Kalau kawan-kawan lihat di sini sekarang bisa melihat di SIPP ya namanya, Sistem Informasi Penelusuran Perkara. Se-Indonesia itu mayoritas bisa dikatakan 50% ke atas perkara narkotika. Nah, bagaimana perkara narkotika itu agar mereka menimbulkan efek jerah dan yang lain kayak gitu. Ya itulah yang lagi kita pikirkan misalnya dalam mengambil keputusan misalnya kalau saya prinsipnya tidak ada ampun kalau itu kasusnya sudah kaitannya dengan narkotika anak-anak, maksudnya anak-anak itu ya asusila terhadap anak-anak dan yang lain itu apalagi kalau dari orang-orang dekat gitu. Karena itu saya pikir itu akan memberikan kemanfaatan yang jauh lebih besar kepada masyarakat dan kepada korban. Kira-kira seperti itu. Jadi 3 asas itu tetap kita akan terapkan. Cuman kadang pada satu titik kita harus melihat bahwa mana yang akan kita pilih untuk menjadi unggul. Dan kemanfaatan pun misalnya tadi untuk melihat kriterianya ada kemanfaatan dari aspek masyarakat dan yang lain. Itu pun juga nanti akan kita lihat gradasinya mana yang akan kita unggulkan. Kira-kira seperti itu kamu dalam memutuskan. Sudah memutuskan kah? Udah cukup ya Mas Rio ya, kira-kira udah dijawab itu ya. Baik. Izin bertanya. Ini siapa? Mas Imam, sebentar ya Mas Imam, ditahan dulu. Ini ada pertanyaan dari Mbak Retno. Karena Mbak Retno mikrofonnya bermasalah. Ingin tanya kepada Pak Adib, bagaimana implikasi sistem hukum dan politik di Indonesia terhadap independensi hakim di lingkup Mahkamah Agung? Baik, terima kasih. Untuk sejauh ini kalau dari sisi independensi kita sangat independen ya, terutama setelah adanya reformasi di pasal 24 dan setelah ada penyatu atapan. Itu dari sisi independensi kelembagaan dan juga kepada hakim dalam memutus. Tapi dari sisi materi hukumnya, itulah yang kadang dalam tanda kutip, mohon maaf ya, brengseknya pembuat undang-undang kita itu ya agak di situ. Bermasalahnya pembuat undang-undang itu kadang dia tidak mikirkan dampak apa yang dia bawa dan yang lain. Kalau teman-teman tertarik, saya pernah nulis walaupun saya hakim. Dengan adanya undang-undang misalnya Omnibus Law ini, itu misalnya nanti guru-guru yang menyelenggarakan pendidikan itu tidak ada izinnya atau tidak berbadan hukum, mereka dipidana dan yang lain. Ya kadang kita miris sebagai penegak hukum. Karena mau nggak mau kita dipaksa menerapkan aturan yang sebenarnya itu tidak sesuai dengan hati nurani kita. Kalau dari sisi materinya ya, tapi kalau dari sisi kelembagaan dan yang lain, itu sudah. Makanya paling tidak kalau misalnya itu dipaksakan untuk diterapkan yang model-model kriminalisasi terhadap guru-guru kita dan yang lain itu, yang paling kita kasihnya hukuman penjara 1 hari tidak usah dilaksanakan, tapi dalam waktu 1 bulan kalau dia melakukan tindak pidana lagi baru percobaan lah, istilahnya kan hanya gitu. Untuk misalnya untuk penerapannya kita meminimalisir madorot kalau dalam bahasa pesantren atau Islam itu yang ditimbulkan dari ketidakpintaran para pembuat undang-undang kita. Saya tidak mau menyebutkan lawan dari tidak pintar ya, nanti nggak enak. Itu sih kira-kira. Lawan dari tidak pintar, pintar dong. Oke, Mbak Retno. Cukup ya Mbak Retno ya. Oke, tadi selanjutnya Mas Imam, silakan Mas Imam. Baik, terima kasih. Sebelumnya mau tanya Mas Adib, tadi sebenarnya pertanyaannya mungkin nggak jauh berbeda dengan Mas Rio, tapi mungkin saya pengen lebih ini ya, tadi terkait tadi nenek Minah ya kalau nggak salah ya. Nah, jadi kan berkaitan dengan teorinya Gustav Radbruch bahwa terkait ada 3 unsur tadi, bahwa keadilan, kemanfaatan, lalu kemudian ada kepastian hukum gitu kan. Mungkin seringkali diskusi di masyarakat bahwa ketiga unsur ini atau ketiga nilai ini sering sekali terjadi di lapangan atau dibenturkan atau yang maksudnya mengalami konflik di antara ketiganya. Meskipun tadi disampaikan bahwa ketiga hal ini
ini harus dilaksanakan secara bersamaan, tapi mungkin ada proporsi yang berbeda gitu. Tapi mungkin ada anggapan bahwa ketika misalkan putusan itu udah adil, maka otomatis putusan itu bermanfaat. Tetapi belum tentu ya, tapi belum tentu secara apa namanya, belum tentu kemudian memberikan kepastian, ataupun begitu juga sebaliknya. Ketika putusan itu sudah pasti, belum tentu dia adil dan bermanfaat gitu. Nah, mungkin berkaitan dengan kasus tadi, apakah memungkinkan, apakah ketika kemudian terjadi eh, terbentur antara kemudian keadilan dan kepastian hukum. Nah, hakim kemudian harus memilih yang mana. Misalkan dalam kasus beberapa kasus yang tadi nenek Minah dan kemudian disandingkan dengan koruptor. Apakah memungkinkan kemudian memutuskan misalkan kasus dalam hal seperti itu diputuskan bebas misalkan? Karena misalkan kita tahu bahwa yang dicari di dalam hukum pidana adalah kebenaran material, bukan kemudian kebenaran formil layaknya hukum perdata. Apabila kemudian di hukum perdata penggugat mampu membuktikan dalilnya, maka dia bisa menang gitu, actori incumbit probatio misalkan, kecuali dibuktikan oleh sebaliknya oleh tergugat. Nah, berbeda dengan kemudian kebenaran material dalam hukum pidana, karena hakim di sana harus meriksa fakta persidangan, jadi tidak kemudian kayak terkungkung apa ya, misalnya mungkin hanya sebatas melihat undang-undang undang-undang yang tertulis gitu, pasal-pasalnya saja, tapi kemudian harus memeriksa fakta persidangan, apa alasan kemudian orang melakukan tindak pidana itu kan harus diperiksa. Nah, apa yang harus dilakukan kemudian ketika terjadi atau dibentur antara kalau seandainya kita mutus bebas mungkin ini adil gitu, tapi di sisi lain ketika kita mutus bebas ya undang-undang berbicara demikian gitu. Nah, ini apa yang kemudian harus dilakukan oleh seorang hakim ketika terjadi berbenturan antara keadilan dan kepastian hukum. Mungkin sekian, terima kasih. Terima kasih. Jadi kembali kepada pertanyaannya seperti ini. Nenek Minah, perbuatannya bisa dibenarkan atau tidak? Itu yang pertama. Bisa di-unmute dulu, Mbak. Ya, kita agak interaktif. Untuk ini ya, sahabat Imam ya, Mas Imam ya. Kalau untuk Nenek Minah yang mengambil kasusnya dulu kalau tidak salah mengambil kakao di perusahaan ya. Perbuatan Nenek Minah mengambil kakao punya orang lain yang bukan punya dia, itu perbuatannya bisa dibenar itu perbuatan yang benar atau tidak? Itu yang pertama. Kalau menurut Mas Imam bagaimana? Kalau menurut saya mungkin perbuatannya salah karena dia telah misalkan jelas mencuri. Tapi kan mungkin dalam pidana kan ada dikenal putusan bebas, pidana, dan onslah van aleh rechtervolging misalkan. Nah, yang saya ingin tanyakan apakah mungkin karena kemudian ada daya paksa di sana, overmah misalkan, dia melakukan itu secara terpaksa karena butuh uang misalkan untuk memberikan anak makan anaknya atau cucunya atau gimana. Nah, apakah kemudian itu juga bisa membuat pertimbangan hakim bahwa ya ini bisa lepas dari segala tuntutan hukum atau misalkan diputus bebas gitu, Mas. Itu yang saya bingung sih, maksudnya dalam kondisi seperti itu apa yang hakim harus lakukan gitu. Jadi yang sebisa kita lakukan sebenarnya soal keadilan itu, apakah kemudian dia layak? Sebenarnya pertanyaannya bukan kemudian ini enggak ya, dari kalau bicara keadilan dan yang lain, sebenarnya apakah dia layak dihukum atau tidak dalam kacamata hukum oleh seorang hakim, kan gitu kira-kira. Nah, untuk kasus Nenek Minah itu memang menarik sebenarnya. Dari sisi perbuatan tadi sudah saya garis bawahi, perbuatannya benar atau tidak, mengatakan perbuatannya salah. Nah, di dalam pidana problemnya adalah di dalam KUHP kita mengenal ada alasan pembenar dan alasan pemaaf. Kalau tadi dikatakan perbuatannya salah, berarti perbuatan itu sudah memenuhi unsur pasal 362. Kita lihat juga kerugiannya sebenarnya berapa sih. Kalau kerugiannya di bawah 2.500.000, bisa kok dia sebenarnya tipiring. Tipiring itu seringnya nggak dihukum loh.
Tipiring itu memang dia dibawa ke pengadilan, tapi hanya sekedar bahwa dia terbukti bersalah di dalam pengadilan. Seringkali dalam Tipiring itu dikasih percobaan. Paling hukumannya cuma 2 hari pidana, 2 hari penjara dan yang lain. Sering kayak gitu. Nanti kalau coba ngakses putusan di Mahkamah Agung yang tipiring itu biasanya cuma 2 hari dan yang lain. Tapi itu pun tidak dilaksanakan. Hanya itu biasanya sisi keadilan kita. Seakan-akan jadi kalau misalnya itu normatifnya mengatakan gitu, mengatakan bahwa setiap pencuri harus dihukum, kita juga hakim-hakim itu strateginya juga normatif dalam arti dihukumnya cuma 2 hari penjara dan itu nggak usah dilakukan kecuali selama 1 minggu kemudian dia melakukan tindak pidana lagi. Karena kita kan hanya menerapkan hukum ya tidak dalam posisi sebagai negatif legislatur. Kita hanya negatif legislatur hakim itu. Bukan positif legislatur, kita tidak membuat undang-undang. Tapi apakah perbuatan hakim itu sebenarnya benar dalam kerangka melaksanakan tugas benar? Yang salah adalah pemerintah daerahnya, negaranya. Ngapain ada orang kelaparan gitu sampai nggak tahu dan nggak ada tanggung jawabnya secara sosial, RT RW-nya. Karena kita negara kan tidak hanya hakim sebenarnya. Kita untuk meminimalisir asas bahwa kita corong undang-undang itulah keadilan kita mainkannya dari sisi hanya dihukum 2 hari penjara tapi tidak perlu dijalankan. Biasanya seperti itu. Di sini banyak sekali. Kenapa saya tertarik Nenek Minah? Di sini yang nyolong sawit hanya 1 tandan, yang nyolong sawit 2 tandan, yang kerugiannya 50 sampai 100 ribu. Karena ini Riau ya, terkenal sekali dengan sawitnya. Atas minyak, bawah minyak kan gitu, kayak di Kalimantan. Jadi atas minyak sawit, bawah minyak bumi kan gitu. Yang nyolong sawit itu banyak sekali kasus-kasusnya. Tapi ya seringnya ya, kalau ternyata tapi kasusnya tingkatnya udah tinggi, kita paling denda dia 50 ribu, 30 ribu kayak gitu. Yang sebenarnya itu nggak seberapa, tapi dia dengan mengeluarkan uang 30 ribu itu dengan penyesalan dia besok tidak mengulangi, itu mereka sudah banyak berterima kasih biasanya. Seperti itu sih seringnya. Dari aspek sisi kepastian dan keadilannya, kepastian kita tetap jalankan karena memang unsurnya terpenuhi. Tapi keadilannya kita bagaimana meminimalisir efek atau madorot tadi, kita kemudian tidak memidanakan yang pidana itu dijalankan. Cukup percobaan. Karena sayangnya ya, overmahnya perdata itu tidak bisa diterapkan dalam pidana. Alasan pembenar dan alasan pemaaf di dalam pidana itu tidak ada karena alasan overmah saya kelaparan, hingga saya mencuri itu nggak ada. Kan gitu tuh kalau dilihat di sana alasan karena pembelaan diri, karena ada serangan itu harus nyata dari korban kan misalnya gitu. Kalau alasan benar karena dia melaksanakan tugas dan yang lain, kan tidak ada seperti itu alasan benar dan alasan maafnya. Jadi tetap dapat dipertanggungjawabkan dan dapat dinyatakan bersalah. Itu sih yang bisa kita laksanakan untuk mengimbangi antara kepastian dengan kita lihat pada keadilannya seperti itu. Udah mulai ini ya Dip ya, udah mulai adaptasi sekarang dengan profesimu yang sebagai hakim, gimana caranya supaya ya menyeimbangkan lah ya, menyeimbangkan apa yang secara idealis kita pelajari di kampus, kemudian diterapkan di dunia nyata. Oke ini Ya. Dihukum Mbak, memang dihukum, tapi hukumnya itu hanya tertulis saja kayak undang-undangnya. Tertulisnya seperti itu, tapi dalam pelaksanaannya nggak dijalankan hukuman karena percobaan kan. Dan itu pun cuma 2 hari. Ini dari Mas Brian untuk Pak Adip lagi. Jadi ini Brian tanya, Hans Kelsen menjelaskan 2 alternatif terkait dengan teori hukum. Alternatif pertama, objek teori hukum adalah hukum sebagai sistem norma yang berlaku. Alternatif kedua, objek teori hukum adalah proses ketika hukum diciptakan dan diterapkan. Menurut Pak Adip, apakah norma hukum juga dapat berlaku retroaktif dalam kehidupan masyarakat? Atau hanya menggunakan norma hukum yang sudah ada? Kalau retroaktif atau tidak yang berkaitan dengan norma hukum dalam konteks peraturan perundang-undangan ya, kembali lagi kita akan melihat pada aturan hukumnya itu sendiri. Undang-undang yang sudah dipastikan dia retroaktif itu tentang tindak pidana terorisme. Kalau nggak salah seperti itu.
Oh enggak salah. Emang benar sih, bukan nggak salah lagi. Terorisme itu berlaku retroaktif. Ya, makanya dengan itu ketika ada perbuatan-perbuatan teroris yang dilakukan ternyata terbukti misalnya pada tahun 2000 Amrozi CS itu, tapi ada teroris yang lain misalnya, ya bisa diatur dipidana dengan pidana itu. Kalau dari retroaktifnya ya, yang dari objek hukum tadi. Tapi yang saya maksudkan tentang keadilan dalam proses dan keadilan dalam hasil itu bukan terkait dengan undang-undangnya sih. Tetapi berkaitan dengan proses dari awal kita memeriksa sampai memutus. Kalau keadilan sebagai proses itu ya, selama kita proses itu mereka harus dalam posisi setara. Kalau dia misalnya difabel kayak gitu tidak bisa difabelnya misalnya tunawicara, ya sebagai semaksimal optimal mungkin harus kita adakan juru bicara, bukan juru bicara ya, penterjemah, bukan penterjemah juga ya, juru bicara bagi difabel itu. Kalau penerjemah bahasa asing nanti, juru bicara bagi difabel itu atau bahasa isyarat, juru bahasa isyarat, kan juru bicara, juru bahasa isyarat, yaitu meskipun dia terdakwa dia harus disediakan juga karena itu menjadikan proses dia untuk menerima keadilan di situ. Untuk perempuan misalnya yang ini, kalau dia korban tindak pidana asusila, hakim tidak boleh satu kali pun menanyakan riwayat seksualitas dari perempuan korban itu. Misalnya, dalam tanda kutip dia misalnya seorang perempuan tunasusila gitu ya, kerjaannya tunasusila. Tapi kasusnya adalah kasus yang dalam tindak pidana pemerkosaan. Nggak boleh hakim ngomong, kamu kan tunasusila dan yang lain. Jadi wajar dong, itu sama sekali tidak boleh. Misalnya seperti itu dalam proses. Nanti ketika dalam putusan, itu adalah kita melihat pada apakah terpenuhi unsur-unsurnya, apakah itu sudah layak atau tidak dari sisi dia perbuatan pidana yang dilakukan itu dijatuhkan, dan dari sisi keadilan juga termasuk kayak nenek Minah itu masa hanya mencuri sebuah kakao dan yang lain harus dihukum benar-benar hukum berat sih kayak gitu kan nggak mungkin. Lagi misalnya dia harus dihukum yang harus menjalani proses hukumannya sih kan nggak mungkin. Itulah kemudian keadilan sebagai hasil. Jadi ada keadilan sebagai proses dan keadilan sebagai hasil. Belum ada ya Mbak Linda kayaknya ya yang mengambil teori itu ya. Bisalah nanti buat disertasi. Nggak, itu ada, tapi nggak di dalam proses pengadilan. Jadi kalau apa namanya, Friedman itu udah bicara tentang keadilan dari sistem sosial, dari strukturnya itu sudah ada. Tapi kalau langsung di dalam pengadilan aku juga belum tahu sih, karena memang mungkin ini ya set sendiri ya, set teori sendiri gitu di luar dari teori-teori umum yang kita pelajari. Kudune ya yang tahu mungkin kan Ius Kuryanovit kan. Iya sih. Tapi kalau diteorikan kan lumayan. Bisa nanti. Oke, ada lagi dari teman-teman? Mas Novi, ini law as a tool of social engineering itu artinya bukan sebagai alat pembaruan seperti yang Anda bicarakan, tapi lebih seperti dia social engineering itu maksudnya mengengineer, melakukan sesuatu dengan mendesain supaya nanti perilaku masyarakat itu terbentuk seperti yang diinginkan. Ya, seperti misalnya kalau semuanya pasti udah pernah dengar tentang program keluarga berencana. Ya, tentang program keluarga berencana itu adalah contoh dari law as a tool of social engineering. Sebenarnya pemerintah juga harusnya tidak terlalu ikut campur terhadap kehidupan sehari-hari masyarakat. Kenapa harus di stop untuk punya anak 2 saja? Sebenarnya bukan masalah punya anaknya, tapi masalah
perkembangan populasi yang sudah sedemikian besar, gitu ya kan. Jadi hal-hal seperti itu juga bisa kita lihat sekarang misalnya karena ada persaingan antara ojol dengan taksi biasa. Kemudian pemerintah membuat tarif minimum untuk ojol yang harganya juga hampir dipersamakan dengan harga taksi, tarif taksi. Ya itu loh untuk social engineering supaya tidak terjadi gap yang terlalu besar dan kemudian nanti apa berita-berita terakhir kan banyak demo dari baik taksinya maupun dari ojolnya gitu sebelum COVID ya ini sebelum COVID. Jadi seperti itu ya Mas Helmi supaya tidak salah paham ya. Jadi ini pertanyaannya Mas Azwan Helmi ini untuk Adi. Dalam begitu banyak teori tentang hukum yang kita adopsi, apakah ada kemungkinan dalam kasus langka akan muncul jurisprudensi baru dan akan muncul juga kah teori hukum baru? Bagaimana pula tanggapan Bapak atas pembentukan produk hukum positif yang menjadi acuan dalam pelaksanaan putusan pengadilan? Padahal acap kali produk itu dibuat untuk kepentingan politik. Mungkin tadi ini sebagian yang kedua ini sudah dijawab ya oleh Adib ya. Yang pertama jadi nih kayaknya agak menarik yang pertama. Dijelasin. Terima kasih Mbak Linda. Saya untuk law as tool of engineering, bahasa Inggris saya udah lumayan kan Mbak. Kita pernah melakukan Mbak Linda waktu dulu yang BRG itu, dan itu juga akhirnya di sini dipakai kok di pengadilan. Jadi ada aturan kalau di dalam Undang-Undang Lingkungan Hidup di dalam pasal 96 atau 100 kalau nggak salah, yang itu di dalam penjelasannya masyarakat boleh membakar hutan maksimal 2 hektar. Maksimal 2 hektar per orang. Nah, ternyata karena kondisi saat ini kemudian ada aturan di dalam Perpres tentang bukan Perpres, PP pengelolaan lahan gambut kalau nggak salah 7 tahun 2014, Perpres nomor PP nomor 7 tahun 2014 tentang pengelolaan lahan gambut itu tidak boleh lagi membakar lahan yang di dalamnya ada lahan gambutnya. Nah, karena kenapa kemudian dulu diperbolehkan? Dulu itu karena masyarakat secara tradisi adat itu memang boleh membakar lahan kalau mereka mau bertani. Tetapi karena dilihat dari dampaknya itu yang menyengsarakan, asap dan yang lain 2015, bahkan kemarin-kemarin juga setelah 2015 itu masih acap kali terjadi kebakaran, akhirnya dilarang. Itulah yang kemudian apa yang sebelumnya bisa dilakukan kemudian tidak dilakukan, dan itu ada sanksi pidananya misalnya. Yaitu law as tool of engineering itu salah satunya itu. Terus kaitannya dengan hukum itu sebagai politik. Dari awal harus dipahami, saya sebagai lulusan hukum tata negara, hukum itu memang produk politik. Karena yang membuat aja politisi. Di Senayan itu membuat undang-undang nggak sampai, saya yakin nggak sampai 20% yang lulusan hukum. Lulusan politik ada, lulusan pertanian dan yang lain, itulah kepentingan dari itu. Acap kali dia memang karena kepentingan politik seperti itu ya. Terus bagaimana tanggapan dari itu ketika di putusan pengadilan? Lagi-lagi itu kalau memang putusannya itu ternyata menurut kami sangat bukan putusan, kalau menurut kami aturannya itu sebenarnya tidak sangat layak sebagai aturan. Kalau teman-teman pengen tahu aturan itu yang layak atau tidak, buka lampiran dari Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. Di sana bagaimana untuk memidana seseorang dan yang lainnya itu sudah ada panduannya. Tapi ternyata itu tidak pernah diterapkan sejauh ini ya. Strateginya kayak tadi. Kalau misalnya ada omnibus law itu ternyata disahkan. Besok ada guru karena itu formal dan non formal, guru ngaji diniyah ternyata karena tidak memiliki izin dibawa ke persidangan, yang nggak mau unsur terpenuhi ya tetap harus dihukum, tapi hukumannya seperti apa ya balik lagi ke tadi, percobaan lah 1 hari misalnya, nggak perlu dijalankan.
Tapi itu kan tetap mau nggak mau menyetempel si pelaku menjadi tindak pidana. Itu jeleknya. Untungnya sekarang ada Mahkamah Konstitusi kan gitu. Tinggal diujikan juga ke Mahkamah Konstitusi. Kalau kami sudah diberikan kewenangan misalnya constitutional question ke Mahkamah Konstitusi, langsung kita tanyakan ke MK juga. Disuruh untuk menghukum pakai aturannya nggak jelas kayak gini gimana nih hakim-hakim MK. Kami rasanya mencederai rasa keadilan masyarakat dan juga mencederai rasa keadilan menurut hati nurani kami. Sayangnya constitutional question sampai sekarang belum ada kan gitu. Kalau itu seperti itu. Terus kalau dalam waktu dekat ini apakah ada jurisprudensi atau tidak? Jurisprudensi di Indonesia itu memang berbeda dengan jurisprudensi di negara lain. Kalau jurisprudensi di Indonesia itu dia ditetapkan dulu oleh Mahkamah Agung sebagai jurisprudensi. Kalau negara lain kan enggak. Asal dia sudah berkekuatan hukum tetap, ya itu langsung otomatis menjadi jurisprudensi. Kalau negara-negara Anglo-Saxon. Tapi saya juga kok kalau misalnya putusan saya terus dibawa ke Mahkamah Agung sampai kasasi ternyata dikuatkan, ya tak ambil sendiri putusan saya itu, tanggal sebagai jurisprudensi. Ya sedikit narsis nggak apa-apa sih, tapi kan itu memang usaha keras dan diakui sampai Mahkamah Agung. Ya sudah, nggak perlu nunggu harus ada aturan yang wow dulu atau putusan yang wow dulu untuk memakainya sebagai jurisprudensi. Itu sih kalau saya. Itu Mbak Linda jawaban saya. Oke, Mas Azwan Helmi, halo, nggak bisa ya, nggak bisa ini ya mikrofon. Oke, baik. Terima kasih Pak Adib. Oke, bisa diterima ya? Bisa Bu. Kira-kira seperti itu, iya. Jadi memang ini menarik ya, karena law as a tool for social engineering itu sebenarnya dia mau melakukan sesuatu, tetapi tidak langsung. Jadi tidak melakukan pelarangan misalnya, atau tidak melakukan sanksi gitu. Jadi tapi dia melakukannya dia muter gitu loh. Jadi seakan-akan dia melakukan minta masyarakat untuk melakukan X, sebenarnya nanti hasilnya itu Y. Seperti contoh di Indonesia itu sebenarnya sangat banyak hal-hal kayak gitu, tapi karena kita merasa pemerintah itu isinya melarang gitu, jadi seakan-akan social engineering-nya tidak kelihatan. Yang paling sering kita pakai itu memang untuk contoh itu memang keluarga bencana untuk memberikan kompensasi. Oh iya, ada banyak yang sudah nikah ya di sini ya. Sudah menikah di KUA ya. Untuk teman-teman perempuan yang sudah menikah di KUA, contoh ini masih social engineering ya. Salah satunya syaratnya adalah untuk mendapatkan suntikan tetanus, ya kan? Syarat untuk menikah ya berdasarkan UPA, terus ada PP-nya. Salah satunya adalah suntikan tetanus. Nah itu Anda kan pasti berpikirnya, wah emang kalau menikah terus nanti infeksi atau gimana gitu bisa menyebabkan penyakit tetanus. Sebenarnya itu adalah permintaan dari tenaga kesehatan dulu pada saat peraturan itu dibuat, tenaga kesehatan yang ditempatkan di tempat-tempat di desa-desa di pelosok Indonesia. Karena biasanya setelah menikah perempuan-perempuan itu kemudian dalam waktu kurang dari 1 tahun akan hamil, ya kan? Setelah hamil mereka akan melahirkan, dan pada saat melahirkan itu begitu banyak kasus di mana terjadi infeksi. Jadi yang menyebabkan infeksi itu melahirkannya, bukan pada saat menikahnya gitu. Jadi infeksinya itu apa? Karena pada saat melahirkan di tempat yang tidak steril, mungkin alat-alat yang dipakai itu seperti bambu untuk memotong tali pusar dan sebagainya. Kalau ibu tidak dilindungi dengan suntikan tetanus sebelumnya, maka ibu akan terkena infeksi tetanus itu. Bayinya juga, dan itu akan sulit untuk disembuhkan. Karenanya kemudian untuk merubah dan mengurangi angka kematian ibu dan anak,
dibuatlah itu suntikan tetanus untuk perempuan yang akan, ya kan, karena suntik anti tetanus itu bisa tahan untuk 10 tahun. Jadi meskipun dia nanti melahirkannya 3 tahun, 4 tahun setelah menikah, masih dilindungi dengan vaksin. Oke, sekarang kita sudah 1 jam 22 menit, ya. Bapak dan Ibu, teman-teman, kalau masih ada pertanyaan, mungkin Adip bisa share emailnya nggak? Nanti kalau teman-teman ada pertanyaan, boleh nggak email ke Pak Adip? Boleh Mbak, boleh. Saya Diketik aja Adip ya, supaya semuanya bisa membaca. di chat ya Mbak ya. Di chat. Supaya nanti misalnya masih ada pertanyaan, kalau ada waktu aja supaya tidak mengganggu rutinitas Pak Adip, bisa ditanyakan langsung kepada Adip. Oke, jadi minggu depan teman-teman, saya sebenarnya sudah menyiapkan materi untuk minggu depan. Kita akan bicara melanjutkan dari yang kita bicarakan hari ini dengan Adip, yaitu teori hukum dan hukum positif. Karena tadi banyak sekali kan diceritakan bagaimana overlap antara teori hukum, asas hukum dengan hukum positif yang dihadapi sehari-hari di dalam profesi hakim. Kita akan bicarakan besok mungkin secara general saja hukum positif dan teori. Oke, Muhammad _Adip Zain @mail.ugm. Jadi kok masih pakai mail UGM sih, ya Allah, nggak ada. Mahkamah Agung nggak bikinin email gitu ya? Lah kan ini hubungannya karena dengan UGM, dengan MM. Oke, baik. Kalau tidak ada pertanyaan lagi, kita ucapkan terima kasih sebesar-besarnya untuk Mas Adip. Semoga sukses tugas Sangat Riau. Tidak lupa kepada alma mater dan selalu mau untuk sharing terus dengan kita di kampus. Dan semuanya sehat ya sampai minggu depan dan seterusnya. Jaga kesehatan, jaga kebersihan. Kita lanjut lagi minggu depan. Dengan itu kita tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Terima kasih Bu Linda, Pak Adip. Terima kasih. Terima kasih Bu Linda dan Pak Adip. Terima kasih Bu Linda. Tetap sehat semua ya. Siap Bu.